Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinur Hayani, kelompok 6 dengan nomor NIM 230110036, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video ini saya akan menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak dosen Hatim MPD yang bertema ilmu jarh wa ta'dil. Pengertian ilmu jarh wa ta'dil. Kalimat al-jarh wa ta'dil merupakan kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni al-jar dan at-ta'dil, yang dimana al-jar adalah masdar dari kata jarha yujarrihu, yang berarti cacat atau luka, cacat atau luka pada tubuh seseorang yang ditandai dengan mengalirnya darah pada luka tersebut. Istilah cacat pada kalimat ini digunakan untuk menunjukkan sifat jelek yang melekat pada periwayat hadis, baik itu pelupa, pembohong, dan sebagainya. Sedangkan at-ta'dil masdar dari kata adala yu'addilu, yang berarti keadilan atau sesuatu yang dirasakan lurus atau seimbang. Dengan demikian, at-ta'dil adalah menilai keadilan periwayat atau membersihkan periwayat dari kesalahan atau kecacatan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sifat negatif dan positif perawi hadis yang berpengaruh pada kualitas hadis yang diriwayatkannya. Manfaat ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima ataupun ditolak. Yang dimana apabila periwayatan seorang rawi itu dinilai oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya itu ditolak. Begitupun sebaliknya, apabila seorang rawi dinilai sebagai rawi yang adil, maka periwayatannya itu akan diterima selama persyaratan yang dilakukannya itu terpenuhi. Jika kita tidak mengetahui dengan benar atau salahnya periwayatan seorang rawi, maka kita akan dengan mudah mencampur adukkan antara hadis yang benar-benar datangnya dari Rasulullah maupun hadis yang maudhu atau hadis palsu. Oleh karena itu, dengan mengetahui ilmu jarh wa ta'dil, maka akan mempermudah kita dalam menyeleksi antara hadis yang sahih, hadis hasan maupun hadis dhaif, terutama dari segi kualitas rawinya. Metode-metode yang dilakukan untuk mengetahui keadilan ataupun kecacatan seorang rawi itu diantaranya: yang pertama, dengan keadilannya, dengan kepopulerannya di kalangan para ahli ilmu bahwa ia sebagai seorang rawi yang adil atau bisi syuhrah. Dan yang kedua, dengan pujian dari seorang yang adil atau tazkiyah. Adapun syarat bagi orang yang mentakdilkan atau mentajihkan di antaranya: yang pertama, orang itu harus berilmu pengetahuan; yang kedua, bertakwa; yang ketiga, wara; yang keempat, jujur; yang kelima, belum pernah dijar; yang keenam, menjauhi fanatik golongan; dan yang ketujuh adalah mengetahui sebab mentarjihkan dan mentakdilkan. Tingkatan-tingkatan al-jarh wa ta'dil. Para perawi yang meriwayatkan hadis bukanlah semuanya sama dalam satu derajat, baik dalam bentuk keadilannya, kedabitannya, dan hafalan. Di antara mereka ada yang sempurna hafalan dan ada yang kurang hafalannya. Oleh karena itu, para ulama menetapkan al-jarh dan ta'dil itu. Yang pertama adalah tingkatan at-ta'dil. Tingkatan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah dengan menunjukkan bentuk superlatif pentakdilan. Yang kedua, dengan menyebutkan sifat yang menunjukkan keistiqohan, keadilan, dan ketaatan periwayatan baik dalam bentuk lafal maupun makna. Yang ketiga, dengan menunjukkan pensikohan. Yang ketiga, dengan menunjukkan pensikohan dengan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Dan yang keempat, yaitu dengan menunjukkan keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat penguatan hafalan ataupun ketelitian. Yang kelima, dengan menunjukkan tanpa adanya pensikohan atau celaan. Dan yang keenam, yaitu dengan menunjukkan adanya sebuah
penjikohan atau jalan. Adapun hukum-hukum dari tingkatan tersebut adalah yang pertama, tiga tingkatan pertama itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, untuk tingkatan yang keempat dan kelima itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi hadis mereka bisa ditulis dan diuji kedabitannya dengan cara membandingkan hadis mereka dengan hadis yang sudah dobit. Yang ketiga, yaitu untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi hadis mereka bisa ditulis untuk dijadikan sebagai perbandingan saja. Dua adalah tingkatan al-jar atau al-tarjih. Tingkatan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tingkatan yang menunjukkan adanya kelemahan. Yang kedua, tingkatan yang menunjukkan adanya kelemahan pada perawi sehingga hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang ketiga, tingkatan yang menunjukkan sangat adanya kelemahan sehingga hadisnya itu tidak bisa ditulis. Yang keempat, yaitu tingkatan yang menunjukkan adanya tuduhan dusta. Yang kelima, tingkatan adanya perbuatan dusta. Terus yang keenam itu adalah tingkatan yang menunjukkan adanya perbuatan dusta secara berlebihan. Hukum-hukum tingkatan tersebut adalah yang pertama, untuk dua tingkatan pertama tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, akan tetapi boleh ditulis untuk diperhatikan saja. Yang kedua, untuk 4 tingkatan terakhir itu yaitu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dan tidak bisa ditulis ataupun dipelajari. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ilmu jarh wa ta'dil. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.